Hari ini kita akan membahas tentang VAR. Jadi kalian bisa akses ini ya materinya di websitenya Swastata. Ini di bagian sini. Di sini sudah ada parts juga yang kemarin. Terus juga aku masukin juga video tutorial berbagai sumber ya. Yang itu recommended banget untuk kalian buka. Terus juga di sini ada bahan-bahannya sudah aku upload di sini. Nah, di sini aku pakai PPT-nya orang statistik saja, soalnya untuk PPT-nya Brooks ini justru lebih banyak dijelaskannya itu bukan ke VAR-nya, tapi model lebih ke arah uh, simultan model. Jadi menurutku yang lebih bagus, lebih ini ya komprehensif menjelaskan VAR ini PPT-nya STIS ini. Nah, mungkin nanti kita sifatnya diskusi, soalnya aku juga sudah lama gitu nggak mempelajari tools time series. Jadi nanti kalau kalian punya pengetahuan lebih atau punya pengetahuan yang banyak tentang ini VAR ini, kalian bisa langsung diskusikan dengan barengan sama-sama gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat ini pengembangan VAR memang baru ya tahun 1980 dibanding dengan ekonometrika cross-sectional data kemudian panel data itu lebih baru ekonometrika time series, salah satunya ini di VAR. Nggak tahu ini 1980 ya abad ke-19-an lah. Kalau sebelumnya kan 18 abad ke-18-an kayak gitu. Kemudian sebenarnya memang kalau di bukunya Brooks itu lahirnya itu dari simultan regression ya. Jadi simultan regression itu apa? Jadi kita punya satu persamaan gitu ya. Nah, ternyata satu persamaan itu tidak cukup untuk menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan. Ternyata kita memiliki permasalahan yang dua atau lebih, bahkan bisa banyak gitu ya. Nah, akhirnya oleh para ekonom bagaimana caranya permasalahan tadi itu di-capture dengan baik sehingga kita bisa membuat permodelan yang sifatnya itu simultan, berbarengan meskipun dia berbeda-beda dependennya, tapi dia membuat regresinya itu dalam satu waktu gitu. Nah, makanya muncullah ide-ide pembuatan model simultan regression. Nah, simultan regression sendiri itu ada banyak. Nah, ada yang di time series. Nah, di time series ini muncul VAR, VCM, dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga di cross-sectional data, bahkan di panel juga ada. Nah, masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda sama asumsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk VAR ini sendiri, ini tuh adalah pengembangan dari metode sebelumnya, AR, auto regression model yang univariat. Kita tahu ya, AR itu sifatnya univariat. Dia hanya menjelaskan satu variabel saja. Kalaupun dia banyak variabel itu sebenarnya lag time dia kan di sebelumnya gitu kan. Kalau AR, AR1, AR2, lag time 1, lag time 2 gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa memasukkan variabel lain ke dalam model kita, kecuali ARIMA ya. ARIMA kita memasukkan MA gitu kan. Itu pun juga ya sebatas ARIMA gitu aja. Ada ARMAX gitu. ARMAX dia memasukkan variabel kontrol lain. Nah, cuman ARMAX itu punya kekurangan. Nah, dia ketika kita memasukkan variabel lain, ada problem, salah satunya adalah endogeneity problem. Sebenarnya endogeneity problem itu apa? Endogeneity problem itu kayak kita 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 tahu ya, kayak ada istilah telur sama ayam. Telur sama ayam masih duluan mana? Kan kita nggak tahu ya. Kalau bilangnya telur ya telur dulu gitu daripada ayam. Ayam ya ayam dulu daripada telur gitu. Nah, itu perumpamaan endogeneity problem. Begitu juga dengan problem yang ada di model. Jadi kita nggak tahu nih dependen yang mana yang mempengaruhi
dependen mana yang dipengaruhi kayak gitu. Nah, sehingga model AR5 ya, Armax kayak gitu, itu punya kelemahan salah satunya kayak gitu. Nah, akhirnya diperbarui oleh ekonom dan ekonometrikan dan akhirnya mendapatkan sebuah model baru ini yang namanya VAR. Nah, VAR sendiri nanti ada beberapa macam. Model VAR ini persamaannya ya kita punya konstanta dan lag sama kayak time series biasa, dia memasukkan lag time beberapa. Cuman dia tidak tahu nih, kita nggak bisa menentukan mana sih dependennya. Jadi kita asumsikan kedua variabel, misalnya ada dua variabel nih, dua variabel kalian diasumsikan semuanya dependent, saling mempengaruhi. Nah itulah VAR. Jadi makanya itu yang harus kalian teliti gitu. Nah, VAR ini disebut dengan a priori terhadap teori ekonomi. A priori itu maksudnya kalau model-model kayak OLS, terus ARIM, model yang lain lah, itu tuh membutuhkan teori ekonomi sangat sangat banyak gitu. Nah, sedangkan VAR ini kita nggak harus mencari teori ekonomi yang complicated gitu. Dan kita tahu ya, VAR itu bisa melihat hubungan dua hal yang mungkin dia apa ya, nama sebuah individu gitu. Maksudnya gini, kayak misal GDP-nya Indonesia dengan GDP-nya Malaysia. Kalau secara ekonomi, secara teori ekonomi kan kita susah ya. Eh, teori yang menjelaskan hubungan antara GDP-nya Indonesia dengan GDP-nya Malaysia. Nah, sedangkan kalau kita lihat sebenarnya kedua variabel ini ya sama-sama GDP gitu kan. Tapi dia punya individu yang berbeda karena data time series ya dia variabel yang berbeda. Nah, sehingga ya udah dua hal itu bisa kita lihat, bisa kita teliti gitu hubungannya. Nah, metode ini muncul sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan struktural untuk model simultan. Tadi ya, simultan. Nah, teori ekonomi biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Jadi ya, tapi dengan VAR ini, teori ekonomi tidak cukup menyediakan spesifikasi model. Jadi kita bisa memodelkan banyak hal. Ini justru challenges kita dan apa ya untuk mengembangkan sebuah apa ya teori dan juga mengembangkan sebuah fenomena yang ada di lapangan. Kalian bisa menjelaskan, membuka mata kalian tentang keadaan sekitar itu kayak gimana. Nah ini menariknya di time series itu di situ. Jadi kalian dibekali ilmu yang memang kalian nggak dikekang dengan teori. Jadi kalau OLS biasa, terus kalau model-model cross sectional panel data itu kalian dikekang dengan teori harus kayak gini harus kayak gini. Nah dengan ini kalian bisa explore data-data yang ada di Indonesia kayak gimana, di dunia kayak gimana. Nah ini makanya metode VAR ini digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah kemudian ini ada ekonometrikan juga mengusulkan bahwa VAR itu memasukkan pengaruh dan mengakomodasi seluruh interaksi dinamis yang terjadi antar variabel. Maksudnya gini, kita bisa memasukkan lag time ke dalam model kita. Lalu model VAR ini variabelnya seluruhnya diperlakukan secara sistemetris dan endogen. Nah ini fungsi nilai lag-nya semua variabel endogen menghindari masalah bias simultan. Nah, nanti kalian akan belajar sebenarnya tadi ya endogeneity problem itu salah satu bias simultan yang ada dalam VAR. Terus asumsi apa yang harus dipenuhi dari VAR? Nah, ini satu, dia semua variabel independen ya, tak bebas itu maksudnya independen. Itu harus bersifat stasioner. Jadi variabel semuanya itu harus stasioner. Mean, varian, kovarian itu bersifat konstan. Jadi kita harus pastikan dulu variabel kita itu stasioner, baru kita bisa di analisis menggunakan VAR. Kemudian sisanya, maksudnya sisaannya ini errornya ya, errornya ini bersifat white noise. White noise ya, kita tahu ya stasioner itu kan salah satu syarat ya, kenapa errornya itu bisa jadi white noise. Kayak gitu. Nah, ini contoh model VAR. Jadi kita memodelkan antara inflasi dan SPI. SPI itu surat berharga, ya surat berharga, suku bunga, sorry.
inflasi dan suku bunga. Nah, kalau kita lihat di sini teorinya untuk menjelaskan suku bunga dan inflasi kan agak susah ya. Nah, kita bisa memodelkan kedua hal ini dengan matematik sehingga nanti akan muncul dua model persamaan yang sifatnya itu inflasi sebagai independen dan juga dia sebagai dependen juga. Jadi semuanya dua hal ini kita asumsikan dia endogen. Nah, makanya nanti di permodelan ini kedua variabel ini nanti dijadikan sebagai dependen iya, dijadikan dependen iya. Dan kedua variabel ini dia memiliki lag time dan ini juga memiliki lag time yang berbeda. Nah, cuman dia ada kekurangan ya dari VAR. Nanti akan saya jelaskan mengenai kekurangannya. Nah, ini VAR-nya itu bisa ditulis VAR 1 ya, kayak AR lah. AR 1 itu berarti lag 1, VAR 2 berarti lag 2 dan seterusnya. Terus parameternya ini estimasinya ini sama ya. Apa namanya? Dia harus stasioner. Nah, ini bentuk-bentuk VAR. Jadi bentuk-bentuk VAR itu ada dua. Ada tiga ya, ada tiga. Unrestricted model, restricted model, sama struktural VAR. Unrestricted model itu terdapat dua macam var in level. Maksudnya var in level itu variabelnya itu terdapat level ya, maksudnya tidak diturunkan atau tidak dilenkan atau ditransformasikan. Dan juga var indifference. Var indifference itu maksudnya gini, di level itu udah stasioner. Nah, itu berarti dia sudah bisa dipakai untuk var. Ada var indifference. Var indifference itu di level dia nggak stasioner. Nah, makanya dia harus didiferenskan kan. Nah, sehingga dia jadi stasioner. Nah, itu yang disebut dengan var indifference. Ada juga restrictive var. Nah, restrictive var itu adalah VECM. Nah, kenapa terjadi VECM gini ya? Jadi ini bagusnya di permodelan ya. Jadi ini tuh ibarat apa ya? Kayak meniru sistem sarafnya manusia gitu. Jadi ketika ketika kita membuat model, kita kan akan menghasilkan error ya. Nah, dari errornya itu dikoreksi lagi, diperbarui lagi sehingga nanti akan membentuk model baru yang hasil dari koreksi model. Nah, ini yang dilakukan oleh VECM. Dia errornya itu dikoreksi. Nah, dia nanti juga dikasih ini ya, dikasih permodelan juga dia bisa mengatasi jangka panjang atau tidak, hubungan jangka panjang atau tidak, kayak gitu. Nah, nanti kita pelajari setelah membahas tentang VAR. Nah, itu VCM itu termasuk jenisnya VAR, tapi yang restricted. Nah, ada struktural VAR. Struktural VAR ini sudah di-define ya dari teori-teori ekonomi. Ini makanya disebut dengan theoretical VAR. Nah, ini estimasi model VAR itu ya simultan menggunakan OLS. Terus ada menggunakan apa ya? Ketika independennya itu berbeda-beda antar persamaan. Maksudnya gini, kalian kalian ketika estimasi inflasi itu ada banyak variabel kontrolnya. Kemudian suku bunga juga ada banyak variabel kontrolnya dan itu berbeda kedua variabel tersebut. Nah, model yang seperti itu yang disebut dengan SUR atau seemingly unrelated regression. Nah, ini dia punya persyaratan errornya itu harus singular. Nah, itu berbeda. Itu juga termasuk permodelan apa ya namanya? Simultan. Jadi permodelan simultan itu ada banyak ya, ada instrumental variable itu juga simultan. Terus ini SUR juga VAR, VCM itu model simultan semua. Terus juga lag optimal bisa kita lihat di LR, IC, ini untuk melihat permodelannya bagus atau tidak. Lihat nilai yang paling kecil. Sama kayak permodelan lain. IC kriteria-kriteria kayak gitu harus kita cari apa namanya model nilai yang paling kecil. Di VAR itu analisis VAR dia tidak bisa langsung diinterpretasikan. Jadi ibarat itu kayak logic model ya di cross sectional data atau di panel data. Nah, itu nggak bisa koefisien dari hasil regresi VAR itu nggak bisa langsung diinterpretasikan. Kenapa demikian? Karena terlalu complicated. Karena apa ya? Dia variabelnya dia sendiri itu jadi dependent dan juga jadi independent.
makanya dia tidak bisa langsung diinterpretasikan. Nah, dia bisa diinterpretasikan melalui beberapa tools penghitungan analisis. Nah, ini salah satunya ada forecasting, ada IRF, kemudian ada decomposition regression, ada apa namanya Granger causality. Nah, yang sering dipakai itu adalah IRF sama decomposition sama Granger causality. Tiga metode itu ya. Ini sangat recommended banget kalian teman-teman semua yang ada di ini ya. Jadi kalian baca papernya Bu siapa namanya? Butika Arundina. Jadi beliau itu menulis tentang rating ya, rating suku kalau nggak salah. Nah, itu menggunakan VAR dan juga VCM atau VAR gitu. Nah, dia jadi paper terbaik kalau nggak salah. Nah, makanya ini recommended banget untuk dibaca paper beliau ya karena menarik juga apa namanya sorry bukan rating sukuk ya apa gitu aku lupa. Cuma nanti cek lagi ya. Pokoknya dia beliau itu dapat penghargaan paper terbaik dari OJK waktu apa ya waktu apa sih namanya konferensi yang diadakan OJK lah apa namanya aku lupa. Apa? Ya Prex ya Prex itu. Nah itu recommended banget itu bagus. Terus ini ya tadi di composition. Jadi apa sih perbedaannya tadi ya? Impulse response function itu kayak kita bisa tahu shock pengaruh ya. Jadi kan kita pada intinya kita akan melihat pengaruh variabel X terhadap Y gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ERF, yang kita lihat nanti pengaruhnya itu dalam bentuk shock. Nah, nanti terlihat dari gambar, oh shocknya itu berapa, lag time-nya itu berapa sampai keadaan normal kayak gitu. Nanti bisa lebih menarik lah, lebih gampang untuk diinterpretasikan daripada langsung menggunakan permodelan VAR. Terus ada juga decomposition sama kayak IRF, cuman decomposition itu bentuknya lebih ke arah presentase. Jadi berapa kontribusi variabel X itu dalam mempengaruhi variabel Y kayak gitu. Terus ada lagi causality atau Granger causality ya. Granger causality juga cuman tahu hubungan. Jadi ini Granger cause terhadap X misalnya, X Granger cause terhadap Y atau sebaliknya, kayak gitu bisa. Nah, itu cara menginterpretasikan menggunakan VAR. Nah, ini ya sistematika pengolahannya ketika kita punya data, datanya stasioner, kita lanjut pakai VAR. Di VAR itu kita coba uji errornya korelasi tinggi atau korelasi rendah. Ketika korelasi tinggi ya kita pakai SVAR. Tadi ya yang punya apa namanya teori ekonomi yang kuat, nah itu bisa pakai SVAR. Tapi korelasinya rendah atau punya teori ekonomi yang kecil kayak tadi ya GDP Indonesia dengan GDP Malaysia, nah itu kan nggak ada di buku apapun yang menjelaskan tentang teori GDP Indonesia dan GDP Malaysia kayak gimana hubungannya. Nah itu kan nggak ada. Nah makanya itu bisa memakai korelasi rendah dan itu bisa memakai VAR. Nah tetapi kalau misalnya ini tidak stasioner bisa melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini untuk menentukan kita pakai VAR atau VCM. Ketika dia ada terintegrasi, ya udah kita pakai VCM. Ketika dia tidak ada terintegrasi, ya udah kita balik lagi ke first difference, diuji stasionaritas lagi. Oh dia stasioner nih. Oh ketika stasioner masuk ke VAR. Nah VAR-nya ini disebut dengan VAR FD karena dia sebenarnya apa ya dia mau masuk ke VCM tapi ditolak gitu akhirnya dia masuk ke VAR FD. Nah VAR secara umum ini ya VAR di sini tapi VAR yang hasilnya seperti ini ketika kita sudah mengidentifikasi ini ada namanya SVAR ada VAR FD gitu. Oke, nah ini pengujian VAR, ada stasioner, hubungan kointegrasi, lag, uji stabilitas, sama urutan. Nah ini stasioner, ya gampang lah ya, kayak kemarin kita sudah pelajari uji stasioner. Terus kointegrasi, nah ini nanti ada beberapa tes ya. Salah satu tes yang terkenal itu adalah Johansson Cointegration Test. Tes ini menguji apakah
variabel yang kita miliki itu memiliki jangka panjang atau enggak. Nah, ketika memiliki jangka panjang, bagaimana kecepatannya, speed of apa ya namanya? Ya, itu pokoknya speed of kecepatan dalam mempengaruhi lah. Nah, itu kayak gimana? Nah, itu juga nanti ada di uji kointegrasi. Nah, ini menarik ya nanti apa namanya ketika kita memilih var mana sih yang paling cocok gitu. Terus lag time juga ini bisa pakai var. Maksudnya ada kayak kalau kalau di AR kan kemarin ada koleogram. Nah, kalau di sini itu nanti melihat kestabilannya. Jadi lag-nya itu mana sih yang paling stabil? Nah, ketika stabil, nah itu bisa dijadikan sebagai lag time yang paling optimal. Terus tahap kedua itu memakai LR. Nah, ini untuk ketika kita sudah mendapatkan model ya. Nah, modelnya itu ada beberapa gitu ya. Nah, terus kita mau pilih yang mana nih yang paling bagus. Nah, itu bisa memakai beberapa indikator apa SIC, BIC, HQ. Nah, itu pokoknya yang CC terakhirnya itu menunjukkan apa namanya? Tes-tes permodelan mana permodelan yang paling bagus kayak gitu. Nah, ini selang optimal sama kayak lag tadi pakai ICBC sama ya ini. Terus uji stabilitas. Nah, ini ada ya, ada salah satu uji yang harus dilalui dari VAR itu adalah uji stabilitas. Nah, ini dilihat dari nilai inverse root karakteristik AR polinomial. Dulu pas aku UTS soal ini tuh keluar. Nah, ini makanya teman-teman harus dipahami cara untuk mendapatkan uji stabilitas dari AR ini, VAR ini kayak gimana. Hal ini dapat dilihat dari nilai modulus ya. Nanti dilihat dari nilai modulus di tabel AR roots. Jika seluruh AR roots-nya di bawah 1, maka sistem tersebut stabil. Nanti kita coba bagaimana cara tes stabilitas pakai AR polinominal ini. Terus ini ada bentuk urutan variabel atau ordering. Kebutuhan bentuk urutan variabel sesuai dengan uji kausalitas hanya terjadi jika nilai korelasi residual antar variabel dalam sistem secara mayoritas menjadi 0,2. Ini jujur ini aku juga kurang begitu paham ini yang dimaksud ordering atau bentuk urutan variabel itu kayak gimana. Jika mayoritas nilai korelasi antar variabel bernilai di atas 0,2, maka koefisien urutan variabel sesuai dengan teori ekonomi. Ini maksudnya itu dicocokkan dengan teori ekonomi atau tidak gitu. Atau uji kausalitas perlu dilakukan. Jika berhasil ditemukan kontradiktif atau sebaliknya, maka bentuk urutan yang tepat tidak perlu dipermasalahkan. Ya, kayak gitu. Jadi urutan dalam penentuan variabel itu juga berpengaruh. Nah, berpengaruh ketika angka korelasi residual antar variabel itu menjadi 0,2. Tapi kalau misal nilainya itu di atas 0,2 itu tidak urutan itu nggak berpengaruh lah urutan penampilan pada regresinya. Nah, ini IRF. IRF itu tadi ya, respon waktu. Jadi dia bisa melihat shock. Shocknya itu berada di lag berapa. Ini sama ini perhitungannya saja. Terus ini decomposition variance sama kayak tadi. Dia melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel makro ditujukan variansi error yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ini nantinya angkanya itu berupa presentasi ya, karena decomposition variance kan yang dipresentasikan adalah berapa square prediction error ya pada tahap ke depan dari sebuah variabel. Nah, ini keunggulan VAR. Jadi keunggulan VAR itu dia bisa melihat model secara bersamaan, ya sistem yang kompleks ya, dapat mengungkapkan hubungan keseluruhan variabel dalam sistem persamaan itu. Hubungannya bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Nah, uji VAR ini multivariat ya, bisa menghindari parameter, bias tidak dimasukkan ke dalam variabel yang relevan. Kemudian VAR ini juga bisa mendeteksi hubungan antar variabel sistem persamaan. Jadi endogeneity problem ya. Jadi VAR ini bisa mengatasi endogeneity problem.
Jadi mana yang endogen, mana yang eksogen, nah itu bisa teratasi menggunakan VAR. Nah, ini VAR ini terbebas dari batasan teori karena theoretical model. Nah, cuman dia termasuk gejala perbedaan semu virus variabel endogeneity, exogeneity pada model konvensional. Kemudian teknik VAR juga dipilih hanya variabel relevan dengan teori yang ada. Nah, ini kelemahannya karena tidak ada landasan teori yang kuat, jadi dia atheoretical model gitu. Jadi itu salah satu kekurangannya juga. Terus tujuan VAR ini peramalan itu juga kurang cocok. Dan ini biasanya juga tidak bisa dijadikan analisis kebijakan. Terus banyak lag persamaan menimbulkan permasalahan. Jadi lag-nya terlalu banyak itu justru bermasalah. Soalnya kenapa? Karena ya model regresi itu kan ada yang namanya multi-call kayak gitu kan. Ketika berpengaruh satu dengan yang lain, yaitu nanti akan bermasalah di model yang kita miliki. Interpretasinya yang sangat tidak mudah. Jadi perlu apa namanya perlu perlu tes yang causality, Granger causality, ERF dan juga decomposition. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktek menggunakan VAR. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan permodelan menggunakan VAR. Tidak ada? Belum ada, Kak. Oke. Kalau belum ada, silahkan download ini ya, apa namanya, bahannya. Mungkin aku login di Line kali ya, biar aku bisa ngirim data untuk praktek menggunakan VAR. Jadi kita pakai data stringency index. Aku buka dulu ya. Atau kirim di ini ya, di Zoom aja dulu ya. Aku kirim di Zoom. Nah, kalian silahkan akses melalui Zoom datanya. Oke. Nah, ini menarik ya, VAR itu. Jadi karena dia theoretical model ya, itu challenges kita bisa mengungkap apa ya, problem yang ada di lapangan kayak gimana. Nah, tapi dengan kaidah ekonomi tentunya. Nah, ini aku kirim di Zoom, silahkan di-download saja. Jadi kita ingin membuat sebuah penelitian dari apa ya, publikasi Oxford University, data Oxford dari Oxford University, namanya data stringency index. Dia aku jelasin dulu data ini itu apa. Stringency index. Jadi sebenarnya data stringency index ini itu datanya panel. Cuman aku pingin analisisnya khusus di Indonesia itu kayak gimana. Nah, ini ya kalau kalian pengen download data aslinya di sini. Nah, di sini ada tentang penanganan COVID. Jadi stringency itu kayak seberapa keketatan pemerintah terhadap respon COVID ya. Itu kayak gimana. Itu setiap hari dipantau terus oleh Oxford ya. Nah, itu bisa di-download di sini di link ini. Nah, terus kalian pengen membaca sebenarnya variabelnya apa aja sih yang termuat di sini. Di sini ada banyak. Jadi ini menarik ya kalau kalian gabungkan juga dengan data-data keuangan yang ada di Indonesia, ini menarik banget. Soalnya ini juga per hari, per day, dan per negara. Dan ini datanya bagus buat untuk analisis kalian. Nah, ini ada tentang vaksin, ada tentang apa namanya economic policy, terus ada health policy kayak gimana. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan ini dengan baik ya untuk membuat sebuah penelitian. Nah, karena ini zamannya COVID gitu ya, kita ingin membuat penelitian tentang apa sih yang mempengaruhi stringency index. Apakah ini ya, nanti kita belajar tentang ini dulu deh, jumlah, ini sederhana dulu ya, jumlah konfirmasi COVID
itu apakah mempengaruhi pemerintah untuk stringensi atau sebaliknya stringensi mempengaruhi jumlah banyak COVID. Nah, kayak gitu ya penelitiannya. Nah, itu yang mau kita teliti. Jadi itu kalau dicari di teori juga susah. Nah, makanya kita bikin permodelannya menggunakan data time series. Nah, kemudian silahkan buka. Datanya udah aku kirim ya. Silahkan buka FViews-nya semuanya. Oh ya, kalian sudah punya FViews yang keren loh. Ini saya punya FViews keren, nanti aku kirim ya di apa namanya? Di grup kali ya. Aku ini juga masih pakai yang ini kok, masih trial kok. Jadi ya kalian kalau pakai trial juga nggak apa-apa sih. Nah ini ya, jadi silakan open kayak biasa, open datanya, Varen, terus ada di mana tadi, lokasinya di mana, silakan dibuka. Nah, open saja. Nah ini silakan di next. Nah kemudian ini date series-nya. Sebenarnya ini sudah otomatis ya oleh FViews, dia mendeteksi kalau variabel edit ini, edit yang ada di sini ya. Nah, ini dia itu adalah variabel yang time. Nah, kalau sudah oke, finish. Yes. Nah, ini variabelnya banyak ya. Ini kalau kalian ingin membaca penjelasan dari masing-masing variabel di sini, kalian bisa baca di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita ingin memasukkan apa aja sih variabel yang apa ya? Diteliti gitu. Maksudnya mungkin tentang ekonomi juga deh. Soalnya kita kan orang ekonomi ya. Di samping kesehatan, kesehatannya yang skor ada nggak indeks? Ada. Kayaknya indeks-indeks di kesehatan ada. Jadi kita memasukkan indeks-indeks dari kesehatan. Nah, ini ya. Apa aja indeksnya? Di sini ada stringency index. Ini yang tadi nilai keketatan pemerintah ya. Terus juga ada supporting economics index. Jadi kita ini ya kita tandain ada economic government response index sama mungkin yang kesehatan mana ya kesehatan nah kesehatan. Nah ini ya content health index ini ya nah sama ini kasus-kasusnya COVID. Nah, itu yang mau kita teliti. Nah, silakan itu dibuat grup gitu ya, biar kalian bisa melihat datanya. Nah, ini datanya cukup banyak ya. Dia ada 500-an observasi. Jadi ini cukup baik untuk dijadikan data time series karena apa ya? Data biasa kan kalau kalau kalian lihat di data keuangan ya, data keuangan ya bisa sih data keuangan ini digabungkan dengan data ini tuh bisa juga. Jadi kalian melihat behaviornya pemerintah apakah berpengaruh terhadap behaviornya perusahaan kayak gitu itu bisa aja menggunakan data ini digabungkan. Jadi merging berdasarkan apa? Berdasarkan waktu disamakan kayak gitu bisa. Nah, tapi kita fokus pakai data ini, silakan dites dulu, tes unit truth ya, itu syarat pertama ya, syarat pertama ketika kalian menggunakan penelitian ini. Nah, ini karena variabelnya banyak, jadi mungkin aku satu-satu saja untuk tes unit truth-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, mungkin ini dulu ya, apa namanya, stringency index dulu. Nah, ini dites dulu, dia sudah apa namanya? Dia sudah stasioner belum? Gitu. Nah, kalau dia stasioner, ya udah kita next. Ini kalau kita lihat dia stasioner ya. VAR itu kan asumsinya dia harus stasioner. Nah, dia harus ya udah kita ketika sudah stasioner kita lanjutkan saja. Oke, ini terlihat ya sudah stasioner. Kita langsung bisa pakai VAR-nya. Coba yang lain. Coba health ini ya, health index ini kita tes, ini variat, kita tes. Ini sudah stasioner juga ya.
karena dia kurang dari 0,05. Nah, itu artinya dia sudah stasioner juga. Oke, terus yang lain apa ya? Apalagi stringency, economic support index. Biasanya kalau indeks kayak gini tuh dia apa ya? Gampang stasioner. Nah, ini yang economic support index yang belum stasioner. Nah, ini kita harus stasionerkan. Nah, caranya kayak kemarin ya, series, kita buat variabelnya, sama series variabelnya namanya apa? Apa ini namanya? Economics ya. Economic support index, ini aku copy aja. Nah, tulis aja deh. Economics support index. Nah, ini aku depannya aku kasih D karena didifferenskan. D kurung buka economic support index. Nah, ini aku masukin ke sini. Ini ya. Oke. Kalau sudah, nah, silakan dibuka lagi. Nah, di sini sudah ada variabelnya ya. Di mana variabelnya coba? Ini ya. Ini sudah ada. Nah, karena sudah ini ya, kita pakai 3 variabel aja yang tadi supaya lebih gampang dan tidak kompleks gitu ya untuk analisis var-nya. Nah, silahkan masing-masing variabel tersebut ditandai. Nah, stringency, terus apalagi tadi one time health index ya. 3 variabel ini ya. Open. Nah, di sini as var. Nah, kemudian ini ada penentuan lag ya. Jadi penentuan lag-nya kita abaikan dulu. Nanti kita uji ya struktur lag, menggunakan struktur lag. Nanti kayak gimana. Nah, ini adalah hasil dari var. Nah, sebelumnya kita harus lihat struktur lag-nya. Nah, tapi sebelumnya kita harus lihat juga root table, maksudnya stabilitasnya tadi. Cara untuk melihat lag kan bisa melalui stabilitas tadi ya. AR root table. Nah, di sini kalau kita lihat, dia kurang dari angka 1. Nah, itu artinya dia sudah stabil ya. Dia sudah stabil dataset apa namanya lag kita. Terus kita coba apa ya tadi? Visual test. Sebentar, ini aku tes dulu. Ini juga bisa pakai parallelogram sebenarnya. Tapi kalau parallelogram itu agak rumit sih. Per variabel coba. Apa tadi ya? Struktur residual. Universality. Benar ya. Oh ya, test for integration ya. Jadi gini, kita tadi kan sudah itu ya nentuin berapa lag yang optimal dan kita harus tahu juga dia punya test co-integration ya. Ini kalau kita pakai metodenya tadi ya yang ada di PPT. Di mana tadi? Yang ada di PPT di sini. Ketika datasetnya itu dia sudah stasioner, dia akan lanjut ya. Lanjut, terus setelah lanjut, nanti kita langsung ke apa namanya? Ke var-nya, ke uji co-integration-nya. Ya, kita ngikutin yang grafik yang ada di sini. Nah, kita tes co-integration ya, apakah dia punya co-integration kuat atau tidak. Nah, ini caranya di sini tadi Johansson ya pakainya, tes co-integration, terus kita pilih yang bagian atas, terus kita oke.
Nah, di sini kalau kita lihat dia ada co-integration, tapi co-integrationnya itu di leg pertama, gitu. Jadi ini tuh dites gitu loh. Jadi ketika apa namanya CE-nya itu 1, dia signifikan atau tidak. C-nya 2, dia signifikan atau tidak. Dan seterusnya. Nah, itu dites. Ketika dia signifikan di sini, oh berarti ini dia nanti akan ada 2 co-integration. Ketika 3, ya berarti dia ada 3 co-integration. Kayak gitu. Nah, kemudian kita tadi kan balik lagi ya ke output regresinya ya. Dari output regresinya, ini tidak bisa langsung diinterpretasikan. Jadi dia tidak bisa langsung diinterpretasikan. Dia bisa diinterpretasikan menggunakan 3 metode tadi. Ada IRF, kemudian ada variant decomposition, sama Granger causality. Sebelum masuk ke IRF dan variant decomposition, kalian bisa tes tadi ya Granger causality. Jadi dengan cara leg struktur, kemudian Granger causality test. Nah, ini diklik. Nah, kemudian dari sini kita akan melihat hubungan antar variabelnya. Jadi ini variabelnya kalau ini jadi dependent itu kayak gimana Granger cost-nya. Terus dengan index itu ketika apa namanya dependent kayak gimana, content health index itu kayak gimana. Nah, ini kalau kita lihat di sini content health index di sini signifikan. Ini yang signifikan ya. Stringency index terhadap content health index juga signifikan. Itu artinya content health index dia Granger cost terhadap stringency index. Kemudian stringency index Granger cost juga terhadap content health index. Kayak gitu. Jadi interpretasinya kayak gitu ya. Jadi kalian baca itu yang signifikan saja. Dia nggak signifikan seperti ini itu nggak usah dibaca. Karena dia tidak memiliki arti apa-apa lah ketika dia nggak signifikan. Nah itu Granger causality. Nah kemudian interpretasi kedua itu bisa menggunakan IRF, impulse response. Nah, itu bisa diklik saja ini impulse response. Terus kalian bisa menggunakan table atau graph. Paling mudah sih grafik ya. Nah, itu oke. Nah, itu nanti periodnya bisa ditentuin juga tadi. Nah, tapi aku langsung oke saja. Nah, di sini dia masing-masing per variabel. Jadi ini economic support index dengan economic support index sama ya. Decomposition index dengan stringency index. Economic index dengan content health index kayak gitu. Nah, di sini interpretasinya kayak gimana? Jadi ini adalah lag time-nya. Kemudian ini adalah shock-nya. Shock-nya. Ketika di sini shock-nya itu di atas angka 0 ya, berarti shock-nya dia positif. Ketika di bawah angka 0 berarti shock-nya ini negatif. Nah, di leg pertama, shock-nya economic supporting index terhadap economic supporting index itu gede banget, 1,2. Leg kedua langsung turun. Leg ketiga dia stabil ya, ada yang stabil, ada yang turun. Nah, ini cara interpretasinya kayak gitu. Jadi di sini misal ini adalah economic supporting index dengan stringency index. Nah, di leg kedua dia terjadi shock antara respon antara decomposition index terhadap stringency index. Kayak gitu ya interpretasinya. Nah, ini adalah IRF, apa tadi kepanjangannya, index response impulse response function. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk cara interpretasi VAR? Halo? Oke, nggak ada ya. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah variance decomposition. Jadi cara terakhir adalah cara interpretasikan VAR itu adalah menggunakan variant decomposition. Nah, ini kalian bisa memilih salah satu graph, multiple graph gitu ya, atau table. Nah, biasanya sih orang-orang pakai table untuk melihat berapa persen kontribusi dari per variabel terhadap pengaruhnya ya, komposisinya berapa persen.
Nah, ini ya, ini hasilnya. Jadi masing-masing variabel di sini dia memiliki lag analisis. Ini lag 1 sampai 10. Ini juga. Nah, kemudian ini masing-masing kontribusinya, persentasenya. Kemudian ini standar error-nya, variance decomposition standard error-nya. Kemudian ini percentage-nya. Nah, itu apa namanya? Di sini pengaruhnya berapa persen sih gitu. Cara interpretasinya berarti kalau ini di leg kedua economic support index ke decompositional apa sih ini decomposition economic supporting index juga ya. Nah, itu sebesar 100% di leg pertama. Leg kedua 99%, leg ketiga 99,97%. Nah, ini sebaliknya stringency di sini leg pertama itu 0%. Leg kedua naik, naik. Ini kalau yang ini sama ya trennya turun naik. Nah, kalau tadi di composition economic supporting index. Kalau ini yang bawah itu gantian stringency. Yang bawah lagi gantian lagi content mental health index. Semakin banyak kalian memasukkan variabel ke dalam model VAR kalian, semakin complicated, semakin banyak lag time dan juga semakin banyak penjelasan decomposition index ini. Nah, itu adalah cara interpretasi VAR yang complicated. Jadi perlu diingat-ingat lagi, asumsi VAR dia harus stasioner. Pastikan dulu data kalian itu stasioner, baru bisa diuji pakai VAR. Ketika kalian menguji menggunakan, ketika nggak stasioner, terus kalian lihat dia ada hubungan co-integration nggak? Ketika nggak ada hubungan co-integration dan tidak stasioner, dia harus distasionerkan dulu dan dia masuk ke VAR PD tadi ya. Nah, kalau dia langsung stasioner ya berarti langsung memiliki ekonomi kuat enggak. Nah, kalau memakai teori ekonomi dia bisa maksudnya dia punya korelasi yang kuat ya. Nah, dia bisa langsung menggunakan SVAR. Tadi ya grafiknya ya. Itu jangan dilupakan, itu diingat-ingat. Mungkin itu guys untuk asistensi kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum asistensi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan. Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya asistensi kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you banget ke teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sore